lagi dengan saya Viola Emilia dan rekan saya Fitri Maharani, dan juga tentunya dengan narasumber yang sangat keren kita hari ini, yaitu dengan Kak Inggar. Sebelum memulai podcast hari ini, saya akan bacakan sedikit CV dari Kak Inggar. Kak Inggar ini adalah mahasiswa program studi PGSD semester 6. dan Kak Inggar ini pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Trenggalek. Selanjutnya juga pernah menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Trenggalek. Pengalaman dari Kak Inggar ini yaitu menjadi beasiswa Jobs Seeking Clinic Work in Tech, Jobs Seeking Clinic Work in Tech by KED, Research Consulting with Yayasan Plan Internasional oleh Google tahun 2022, Liaison Officer Modul Nusantara PMM 3 UMM tahun 2023, Bendara Umum HMPS Paksi UMM tahun 2022-2023, Finalis Mahasiswa Berprestasi UMM tahun 2023, Narasumber Seni Skolastik SMAN 2 Trenggalek tahun 2023, Debat Bahasa Indonesia Rektor Cup UMM 2023, Best Speaker tahun 2023 Debat Bahasa Indonesia. Nah, ternyata di CV-nya Kak Inggar ini juga ada hal yang menarik loh yang bisa kita temui, yaitu ternyata Kak Inggar ini mempunyai hobi public speaking, yang mana ini sangat cocok sekali untuk kita undang dalam acara hari ini. Nah, sebelum berbincang-bincang yang lebih lanjut hari ini, kita hari ini akan membahas mengenai implementasi pendidikan inklusi, menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi seluruh peserta didik yang ranahnya akan mengarah ke sekolah dasar. Jadi nih, menurut Kak Inggar, bagaimana pendapat kakak mengenai sekolah inklusi di ranah sekolah dasar? Oke, kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusi khususnya di sekolah dasar, ini merupakan suatu topik yang menurut saya unik, menarik dan juga inspiratif. Karena kita sebagai mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar yang mana kelak menjadi calon guru, itu akan menemui peserta didik dengan kelebihan dan keunikannya masing-masing. Tidak menutup kemungkinan kita nanti juga akan mengajar mahasiswa atau peserta didik yang memiliki kelebihan maupun kekurangan dari dirinya. Oleh karena itu, pendidikan inklusi di sekolah dasar ini merupakan suatu wadah untuk bisa memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik, baik itu peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik Yang reguler, yang ya, Kak? reguler, betul sekali. Karena dalam pemerintah pun juga sudah diatur, bukan? Dalam pasal 31 ayat 1 yang mana berbunyi setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Jadi menurut saya sangat baik dan sangat bagus jika ada pendidikan inklusi di sekolah dasar. Iya, benar sekali sih apa yang dikatakan Kak Inggar tadi ya. Kalau sekolah inklusi itu sangat baik, dimana dengan adanya sekolah inklusi itu mengajarkan toleransi. Jadi kita tidak membedakan antara peserta didik yang reguler maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus gitu ya, Kak. Nah, menurut kakak nih, apakah pembelajaran inklusi itu efektif bagi peserta didik yang reguler maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus? Karena dalam sekolah tersebut kan ada peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun peserta didik yang reguler gitu, Kak. Oke, kalau berbicara tentang keefektifan pembelajaran inklusi di sekolah dasar, itu efektif bagi kedua kelompok, baik itu peserta didik yang ABK maupun peserta didik yang reguler. Karena siswa reguler yang mana di dalamnya ada pendidikan inklusi juga bisa belajar tentang bagaimana dia menghargai, bagaimana dia bisa membuka dan juga saling merangkul terhadap teman-temannya yang memiliki keunikan. Kita tidak berbicara tentang kekurangan ya, tapi peserta didik itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, di situ peserta didik yang reguler juga bisa belajar, oh, teman saya ini memiliki kelebihan seperti ini, jadi bisa saling belajar gitu. Kalau untuk peserta didik yang ABK, dengan adanya pendidikan inklusi di sekolah dasar juga bisa
menjadi peluang untuk mereka bisa belajar bersama dengan teman-temannya, bisa meningkatkan kepercayaan diri, bisa membuka pengetahuan, dan tentunya bisa menggali apa yang ada dalam dirinya dan kemudian bisa disalurkan kepada teman-temannya dan juga lingkungannya sekitar gitu. Iya gitu ya. Lalu, menurut Kak Inggar, apakah fasilitas di sebagian besar sekolah sudah mendukung sekolah inklusi? Mengingat tiap sekolah itu kan berbeda-beda. Ada yang sekolahnya itu sudah mendukung sarana dan prasarananya, ada yang belum. Oke, kalau berbicara tentang fasilitas dan juga sarana prasarana yang digunakan untuk keberlangsungan proses pembelajaran, ini tentunya sangat beragam. Sekolah satu dan sekolah lainnya itu memiliki perbedaan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Kalau kita ketahui bahwa di sekolah yang mungkin mudah dijangkau oleh pemerintah, di kota lah istilahnya, itu sebagian besar mungkin sudah terpenuhi dalam akses sarana dan prasarananya dalam proses pembelajaran. Akan tetapi kalau kita menilik ke belakang, kita melihat proses pembelajaran yang ada di daerah-daerah pelosok, kita akan menemui beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Karena apa? Kalau kita menyelenggarakan proses pembelajaran inklusi, ini tidak seperti pelaksanaan pembelajaran yang biasanya. Karena anak-anak inklusi ini tentunya memiliki membutuhkan beberapa sarana prasarana untuk mendukung proses pembelajarannya. Sehingga untuk itu guru pun juga harus pandai-pandai untuk bagaimana sih caranya untuk peserta didik ini bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan sarana prasarana yang ada gitu. Selain sarana dan prasarana, kemampuan guru untuk mengelola kelas itu juga sangatlah perlu diperhatikan. Kalaupun ada sarana prasarana yang mendukung, tetapi gurunya tidak bisa memanfaatkan dengan baik, alhasil juga tidak dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan juga sesuai yang diharapkan dari peserta didik itu sendiri gitu. Iya bener banget sih Kak, kalau cuman sarana dan prasarananya aja yang mendukung tapi tenaga pendidiknya ini tidak mendukung juga sama aja, proses pembelajarannya tidak bisa berjalan dengan baik Kak. Iya, bener. Karena apa ya, untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi ini dibutuhkan guru yang memang memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Mereka harus mempunyai pengalaman yang sesuai, mereka harus belajar lagi karena sebelumnya mereka mengajarkan pembelajaran yang biasa, ditambah lagi dengan anak-anak yang unik tersebut gitu. Iya benar sekali sih Kak. Lalu apa sih dampak positif dan negatif sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus maupun peserta didik yang reguler tadi? Dengan adanya pendidikan inklusi tadi. Oke. Dengan adanya pendidikan inklusi di sekolah dasar ini tentunya ada dampak positif dan juga ada dampak negatif yang memang perlu diperbaiki gitu. Di antaranya untuk dampak positif itu sendiri adalah pembelajaran sosial, meningkatkan pembelajaran sosial bagi setiap peserta didik. Mereka bisa belajar menghargai yang seperti saya sampaikan tadi ya, dan mereka juga saling belajar gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik, baik itu dari peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan adanya pendidikan inklusi ini, semua peserta didik yang ada di situ diharapkan bisa mengembangkan bakat dan minatnya gitu. Yang ketiga, untuk dampak positifnya itu adalah mengembangkan diri, yang mana peserta didik itu yang berkebutuhan khusus harus bisa beradaptasi dengan teman-temannya, tidak hanya dengan peserta didik yang reguler, tapi juga temannya yang reguler ini harus juga bisa menyesuaikan dengan temannya yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Sering terjadi apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik,
bisa jadi terdapat kasus bullying, benar atau tidak? Iya, benar sekali, Benar Kak. kan? Jadi untuk itu kemampuan guru dalam proses merangkul untuk membuka pikiran siswanya, kalau kita ini memiliki keragaman itu sangatlah penting, sehingga kita tidak gampang untuk mencaci, kita tidak gampang untuk mengejek gitu. Iya, benar sekali sih, Kak. Kalau kita tuh sebagai guru juga bukan hanya mengajarkan dalam hal akademik, tapi kita juga harus mengajarkan kepada peserta didik itu untuk berkarakter gitu. Jadi Iya, harus betul. menghargai teman kita yang berbeda gitu ya, Betul Kak. sekali gitu. Untuk dampak negatifnya ya, karena kemampuan guru yang mungkin tidak semua pernah atau semua guru memiliki pengalaman dalam proses pembelajaran inklusi, ini merupakan suatu tantangan bagi guru tersebut. Tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk sekolah tersebut yang memang menerapkan program inklusi gitu. Dan sekarang ini kan tidak boleh menolak peserta didik Iya. berkebutuhan khusus apabila masuk di SD reguler gitu kan, SD negeri maupun SD swasta gitu. Terlepas memang adanya sekolah anak berkebutuhan khusus atau Iya, SLB, tapi peserta didik berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan di Sekolah sekolah yang sama, formal iya, benar gitu. Dan selain kurangnya pengalaman guru, ini juga berkaitan dengan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang seperti kita bahas tadi gitu. Gitu sih. Oke, selanjutnya yaitu tantangan atau hambatan apa yang mungkin terjadi di sekolah inklusi yang pernah kakak ketahui selama ini. Oke, kita ngomongin tentang pengalaman aja ya kalau Iya. terkait hambatan dan tantangan yang terjadi di sekolah inklusi, khususnya sekolah dasar gitu. Saya dulu pernah memiliki teman yang notabene juga inklusi lah. Di situ dia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran dari setiap peserta didik untuk saling menghargai gitu. Jadi peserta didik itu jadi, apa sih, kamu bukan temanku karena kamu gini gitu. Iya. Biasanya seperti itu. Jadi peserta didik yang berkebutuhan khusus itu bukannya semakin berkembang tapi semakin minder. Iya gitu. Terus ada lagi di sekolah dasar itu ada hal yang sama. Itu karena peserta didiknya ini ADHD. Oh iya. Iya, jadi kan mereka aktif sekali gitu. Jadi teman-temannya itu sulit menyesuaikan, alhasil tidak mendapatkan teman dan lain sebagainya. Permasalahannya mungkin sama ya dari setiap sekolah dasar yang menyelenggarakan proses pembelajaran inklusi gitu. Nah, kan tadi kita udah berbincang-bincang nih, Kak, mengenai hambatan dan tantangan dalam sekolah inklusi. Lalu bagaimana sih kita mengatasi hambatan-hambatan tersebut sebagai calon seorang guru gitu, Kak? Ya, kalau kita sebagai calon seorang guru untuk mengatasi hambatan dan tantangan-tantangan tadi, kita tuh mulai berpikir bagaimana sih nanti kalau aku jadi guru bisa menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik, yang efektif untuk siswaku gitu kan. Itu kita bisa menerapkan atau membangun proses pembelajaran yang nyaman dulu. Kalau siswanya nyaman, alhasil proses pembelajarannya juga berhasil, bisa terrealisasi gitu apa yang sedang diprogramkan. Terlepas dari rasa yang nyaman, kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan juga bervariasi sehingga anak itu tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Anak semakin tertarik dan anak semakin terbuka untuk mengembangkan bakat dan minat yang ada di dalam dirinya. Nah, ini suatu kesempatan yang baik untuk peserta didik
yang berkebutuhan khusus, apabila suasana pendidikannya nyaman, belajarnya menyenangkan, alhasil dia juga bisa lebih mudah untuk beradaptasi, berinteraksi dengan sesama Temannya, ya. gitu. Dengan begitu, peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun peserta didik yang reguler itu bisa maksimal dalam proses pembelajaran. Gitu. Terlepas dari pembelajaran yang nyaman, ramah dan menyenangkan, ini guru juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya, bukan sesuai dengan kebutuhan gurunya. Aku jadi guru enaknya tak ajar gini aja. Ya kalau siswanya bisa mengikuti. Kalau tidak, pembelajarannya apakah bisa berlangsung? Tidak bisa kan? Tidak Tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya ya Kak ya. Nah betul, karena setiap peserta didik pun juga memiliki cara belajarnya yang berbeda-beda tentunya gitu. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa mengenali, peserta didikku yang ini tuh cara belajarnya seperti ini, dia senangnya ini gitu, dia yang tidak suka ini. Nah, guru juga apakah semua harus sesuai dengan peserta didik? Kalau bisa sesuai, supaya pembelajaran juga bisa menyenangkan dan bisa didapat oleh peserta didik tersebut. Baik, saya setuju sekali ya dengan pendapat Kak Inggar ya. Tentunya agar hambatan dan tantangan itu juga bisa teratasi dengan baik, tentunya kita juga harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, strategi dan metode pembelajaran yang bisa membuat peserta didik itu lebih nyaman di dalam kelas dan sehingga tujuan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya, bagaimana harapan dan saran untuk sekolah inklusi ke depannya menurut Kak Inggar sendiri? Oke, harapan dan saran ya. Iya. Harapan dan saran untuk pendidikan inklusi di sekolah dasar nantinya itu adalah pendidikan yang bisa mengajak, pendidikan yang bisa merangkul, pendidikan yang bisa menjadi wadah, baik itu untuk peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam proses pembelajaran. Karena apa? Kenyamanan itu adalah nomor satu. Ketika kamu nyaman, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gitu. Ya, setelah kita bincang-bincang tadi tuh banyak sekali ya Kak pengetahuan baru yang bisa kita dapat dari perbincangan hari ini. Nah, perbincangan hari ini kan berbicara mengenai pendidikan inklusi ya. Jadi pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mana dalam satu sekolah tersebut ada anak berkebutuhan khusus dan juga peserta didik yang reguler, di mana dalam sekolah tersebut setiap anak harus belajar menghargai perbedaan anak-anak yang memang unik gitu ya Kak. Iya, unik. Dan guru juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bukan hanya maunya guru itu saja ingin mengajarkan pembelajaran apa, tetapi guru tersebut juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan cara belajar peserta didik yang berbeda-beda gitu ya Kak. Oke, betul sekali. Jadi itu tadi mungkin ya yang bisa kita gali bersama. Di sini kita bisa belajar bersama sebagai mahasiswa yang nantinya insya Allah menjadi calon guru ya, gitu. gitu. Amin. Amin. Semoga nanti kita menjadi guru yang memang diidolakan oleh peserta didik dan selalu ditunggu kehadirannya dalam sekolah gitu. Iya gitu. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini nih Kak, mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Inggar. Oke, jadi perlu kita ingat bersama bahwa setiap peserta didik itu tidak memiliki kekurangan. Akan tetapi mereka memiliki keunikannya tersendiri untuk bisa mengekspresikan dirinya, bagaimana mereka bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya dan bagaimana bisa bermanfaat untuk orang sekitaran. Jadi
achieve your success with the ability you have. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Inggar yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan untuk kita semua hari ini. Oke, Mungkin sama-sama. segitu dulu podcast kita hari ini. See you on the next podcast. Bye.